Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Alfiah Zahra dengan NIM 12159123943. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan desain prototipe di Figma yang saya buat dengan nama Dietin Aja. Nah, aplikasi Dietin Aja ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur pola makan sehat, mencatat kalori harian, merencanakan menu makanan, serta memantau perkembangan diet secara lebih mudah dan terstruktur. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan pendekatan human-centered design karena dari tugas UAS-nya itu harus memakai human-centered design. Lalu, ini juga berfokus pada kebutuhan pengguna yang ingin menjalani pola hidup sehat, namun masih mengalami kesulitan dalam mengatur pola makan dan memantau progres diet mereka. Karena di UAS ini saya mengambil kegiatannya itu adalah diet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap tampilan dan fitur yang terdapat pada aplikasi Dietin Aja ini. Nah, di bawah logo Dietin Aja ini ada tagline yang bilang Glow Up Journey Starts Here. Nah, dan makan benar, hidup better. Itu tuh bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para user untuk memulai perjalanan hidup sehat mereka. Nah, pada halaman ini ditampilkan ringkasan 3 fitur, ya 3 fitur utama aplikasi seperti ada kalori, meal plan, dan progress. Nah, di display screen ini user dapat memilih Let's Get Start Now yang dapat melanjutkan ke onboarding. Atau jika belum punya akun, sini join dulu, itu tuh untuk melanjutin ke halaman register, untuk daftar akun. Nah, lanjut ke halaman register. Nah, pada halaman ini user diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap, tanggal lahir, email, password, dan dapat mengonfirmasi ulang passwordnya. Setelah proses registrasi berhasil dilakukan, user akan diarahkan ke tahap onboarding untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh sistem. Kita lanjutkan ke onboarding. Nah, halaman onboarding ini bertujuan untuk mengenal user lebih lanjut, sehingga aplikasi dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada user. Nah, di onboarding ini, user diminta untuk mengisi beberapa data dasar seperti nama panggilan, umur, berat badan saat ini, tinggi badan, serta target berat badan yang ingin dicapai. Nah, setelah itu, pengguna dapat memilih tujuan utama dari penggunaan aplikasi ini seperti menurunkan berat badan, menerapkan pola hidup sehat, atau mempertahankan berat badan yang dimiliki saat ini. Nah, data yang diinput pada tahap ini akan digunakan sistem untuk menghitung kebutuhan kalori harian dan menyusun rekomendasi diet yang sesuai. Setelah semuanya sudah terisi, user harus klik tombol Next Let's Go yang akan memunculkan halaman dashboard. Nah, kita lanjut ke halaman dashboard. Di bagian atas ini terdapat sapaan personal kepada user, lalu ada icon notifikasi dan nama user. Nah, lalu di bagian tengah itu terdapat fitur kalori tracking yang berupa lingkaran proses yang menunjukkan jumlah kalori yang telah dikonsumsi dan sisa kalori yang masih tersedia pada hari itu. Nah, setelah itu terdapat fitur daily nutrition monitoring yang menampilkan jumlah karbohidrat, protein, dan lemak yang telah dikonsumsi oleh pengguna pada hari itu. Lalu dashboard juga memiliki fitur weight process monitoring yang berupa grafik perkembangan berat badan yang membantu pengguna melihat hasil diet secara visual. Lalu tersedia juga beberapa shortcut menuju fitur utama seperti kalori, meal plan, progress, dan ada juga tips dietnya. Lalu pada bagian bawah ini terdapat fitur reminder yang berfungsi untuk mengingatkan pengguna untuk mencatat makanan atau memenuhi kebutuhan air minum harian. Nah, melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat seluruh informasi penting mengenai program diet mereka dalam satu halaman. Lalu setelah itu kita lanjut ke halaman kalori log. Nah, halaman ini digunakan untuk mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi pengguna setiap harinya. Setiap makanan menampilkan jumlah kalori dan kandungan nutrisi sehingga pengguna dapat mengetahui asupan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fitur utama pada halaman food logging ini adalah pencatatan makanan harian secara terstruktur. Selain itu, terdapat juga fitur barcode scanner yang memungkinkan pengguna untuk memindai barcode produk makanan sehingga informasi nutrisi dapat ditampilkan secara otomatis tanpa perlu masukkan data secara manual. Fitur ini membantu pengguna untuk memantau jumlah kalori yang masuk sehingga target diet dapat tercapai dengan lebih terkontrol. Lalu selanjutnya ada halaman meal planning. Nah, pada halaman meal planning ini berfungsi sebagai perencana menu makanan harian maupun mingguan. Pengguna dapat melihat rekomendasi menu makanan dan minuman berdasarkan hari tertentu, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, maupun dinernya. Nah, setiap menu itu dilengkapi oleh informasi kalori dan status makanan yang sehat. Selain itu tersedia fitur shopping list. Ini fitur shopping listnya yang secara otomatis membuat daftar bahan makanan berdasarkan menu yang telah dipilih oleh user. Selanjutnya ada persona. Nah, di sini saya menggunakan persona Alia, yang di sini dia itu adalah seorang mahasiswi berumur 20 tahun dengan tingginya 5 feet 2 dan juga berat sekarang itu adalah 60 kg. Yang target si Alia ini adalah 55 kg. Nah, halaman persona ini menjelaskan tentang latar belakang si user, aktivitas sehari-harinya, masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana aplikasi dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada halaman user journey map. Di sini saya juga menggunakan persona Alia. Nah, halaman user journey map ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan pengguna sejak pertama kali mengenal aplikasi hingga berhasil mencapai tujuan dietnya. Perjalanan si user ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap awal, perencanaan, aktivitas harian, monitoring, dan hasil. Nah, pada setiap tahap itu dijelaskan aktivitas pengguna, perasaan yang dialami si user, serta solusi yang diberikan aplikasi untuk membantu pengguna mencapai targetnya. Lalu user journey map ini membantu juga untuk memahami pengalaman si user secara menyeluruh sehingga aplikasi dapat dirancang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan user. Nah, lalu ada info arsitektur. Di sini halaman info arsitektur ini digunakan untuk menampilkan struktur informasi dan navigasi aplikasi secara keseluruhan. Nah, fitur-fitur aplikasi dikelompokkan ke dalam beberapa mode utama seperti beranda, profil pengguna, pelacak kalori, meal planning, monitoring diet, edukasi diet, dan pengaturan. Nah, setelah itu, informasi arsitektur ini membantu untuk menunjukkan hubungan antar fitur dan memastikan pengguna dapat menemukan informasi dengan mudah. Nah, di aplikasi Dietin Aja ini juga ada fitur unggulannya seperti yang pertama ada kalori tracking, itu untuk membantu user memantau jumlah kalori yang dikonsumsi setiap harinya. Yang kedua ada meal planning, untuk membantu user merencanakan menu makanan harian maupun mingguannya. Lalu ada yang ketiga weight progress monitoring, itu untuk membantu melihat perkembangan berat badan secara visual melalui grafik. Yang keempat ada barcode scanner untuk mendeteksi informasi nutrisi produk makanan secara otomatis. Yang kelima ada shopping list untuk menghasilkan daftar belanja otomatis berdasarkan menu yang dipilih. Lalu yang terakhir ada reminder, itu fitur yang membantu user untuk tetap konsisten menjalankan program dietnya. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan dari aplikasi Dietin Aja ini, aplikasi Dietin Aja ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu user mengelola pola makanan, memantau kalori harian, merencanakan menu makanan, serta melihat perkembangan diet dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Dengan adanya fitur kalori tracking, meal planning, weight progress monitoring, barcode scanner, shopping list, dan reminder, user dapat menjalani program diet lebih mudah, terarah, dan konsisten. Nah, demikian presentasi prototipe dari aplikasi Dietin Aja yang telah saya rancang. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.